Pernah nggak sih teman-teman dengar cerita yang menakutkan soal botox? Wajahnya jadi lebih kaku dok, matanya turun sebelah gitu ya, nggak bisa ekspresi nih dok. Atau teman-teman pernah dengar mungkin yang bilang bahwa, dok saya suka banget sama treatment botox, wajah saya jadi lebih glowing, kerutan saya langsung hilang. Nah, di video ini sebenarnya saya mau bahas soal pro dan kontranya sebuah treatment botox. So teman-teman jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis. Pro yang pertama, teman-teman, botox ini merupakan solusi yang sangat efektif untuk masalah kerutan dan anti-aging. Botox merupakan treatment yang cukup populer karena mampu bahkan dikenal sangat efektif untuk mengurangi kerutan pada dahi, di daerah sekitar mata, gitu ya. Bahkan mengecilkan pori-pori itu juga kita lakukan. Nah, waktu dilakukan penelitian menunjukkan bahwa mereka yang melakukan treatment botox menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dalam waktu 4-7 hari setelah perawatan. Keuntungan lainnya yang teman-teman bisa dapetin dengan melakukan botox adalah prosedur botox ini merupakan prosedur yang cukup cepat. Saya pribadi ngerjain botox itu mungkin kurang dari 15 menit sudah selesai. Sangat minim downtime atau sangat cepat kerja hasilnya. Jadi teman-teman bisa lihat hasil ini sangat cocok menurut saya untuk mereka yang punya jadwal yang padat. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat hasil dari treatment botox ini berlangsung selama 3-6 bulan. Sehingga buat mereka yang menyukai treatment ini seringkali ingin mengulangi treatment ini kembali dalam waktu 3-6 bulan ini. Dua kontra yang juga harus teman-teman perhatikan yaitu resiko dan efek sampingnya botox. Botox pasti punya efek samping dan resiko yang teman-teman perlu pertimbangkan kalau teman-teman mau melakukan treatment ini. Yang pertama adalah efek samping yang mungkin dan umum terjadi waktu teman-teman lakukan treatment ini. Pertama, kemerahan dan bengkak di area suntikan karena adanya akumulasi toksin di dalam kulit teman-teman. Yang kedua, buat pasien-pasien yang lumayan pertama kali melakukan, biasanya ada gejala sakit kepala ringan dan ini sangat normal terjadi. Komplikasi yang lebih serius itu pada wajah pasien bisa terjadi asimetris atau misalnya alisnya turun sebelah, alisnya tinggi sebelah gitu ya. Nah, ini terjadi biasanya pada tenaga medis atau dokter yang kurang punya pengalaman yang baik terhadap penyuntikan botoxnya. Atau yang berikutnya, reaksi yang lumayan serius adalah terjadinya reaksi alergi pada botox. Ini bisa terjadi, walaupun saya sendiri sampai hari ini belum pernah mengalami ini. Nah, yang terakhir, efek samping jangka panjang dan juga serius yang teman-teman perlu perhatikan adalah pada pasien-pasien yang lumayan sering melakukan botox atau pengulangan dalam waktu dekat, ada dua hal yang teman-teman perlu perhatikan. Pertama, teman-teman bisa mengalami resistensi botox. Ini berarti tubuh teman-teman mengalami kurang responsif terhadap botox sehingga efektivitas botoxnya berkurang. Yang kedua adalah teman-teman bisa mengalami resiko namanya atrofi otot atau ototnya menjadi lebih kecil. Kenapa bisa begitu? Karena terlalu lama tidak aktif. Botox sendiri menyebabkan waktu kita menyuntikkan botox itu menyebabkan ototnya jadi rest atau istirahat. Kalau terlalu lama ada resiko ototnya bisa mengecil. Itu sebabnya sangat penting untuk memberikan jeda waktu yang cukup untuk melakukan perawatan botox. Saya pribadi melakukan botox paling cepat 4 bulan untuk pengulangan. Dan seringkali untuk pasien-pasien saya yang terlalu sering di botox, biasanya saya memberikan jeda dengan memberikan treatment vital injektor sekretom atau menyuntikkan manual sekretom di titik-titik di mana dilakukannya botox untuk menghindari terjadinya atrofi otot ini. Nah, buat teman-teman semuanya, komplikasi serius yang tadi saya sebutin itu sebenarnya dapat diminimalisir jika prosedur itu dilakukan oleh dokter estetik yang terlatih dan berpengalaman tentunya. Pro yang ketiga adalah botox dapat dilakukan untuk preventif aging. Botox nggak cuma dipakai untuk mengatasi masalah kerutan yang udah ada, tapi juga bisa efektif untuk mencegah namanya penuaan dini. Banyak orang di usia 25 tahun ke atas atau 30-an mulai melakukan namanya botox preventif gitu ya. Botox preventif ini dapat memperlambat perbentukannya atau terjadinya garis-garis halus di muka, bahkan sampai 30% penelitian itu menunjukkan. Nah, ini merupakan angka yang besar.
Dan saya sendiri mulai banyak melakukan tindakan botox preventif pada pasien-pasien saya di atas usia 25 tahun. Dan biasanya dengan dosis yang lebih kecil, sudah cukup dan memberikan kepuasan yang sangat tinggi untuk pasien-pasien saya. Kontra berikutnya, soal biaya dan ketergantungan. Well, botox memang punya range harga yang berbeda banget gitu ya. Memerlukan perawatan diulang biasanya 4-6 bulan dengan biaya yang lumayan bervariasi. Saya tahu ada beberapa jenis botox yang memberikan biaya treatment mulai dari harga 2 juta sampai mungkin 7-8 juta. Ketergantungan harga berbeda ini memang karena disebabkan oleh efek merek yang berbeda-beda dan asal botox yang berbeda. Dan ini pasti menjadi pertimbangan secara finansial tersendiri buat teman-teman, apalagi jika treatment ini dilakukan secara rutin. Nah, jadi saya sangat menyarankan untuk teman-teman mengkomunikasikan bahwa dengan dokter estetiknya teman-teman, sebelum teman-teman memilih jenis botox yang ingin dilakukan, bagaimana harganya, berapa lama durasinya, pengulangannya berapa lama. Dan ini akan menentukan bahwa biaya yang akan dikeluarkan oleh teman-teman. Kontra berikutnya adalah ketergantungan. Beberapa orang merasa dalam tanda kutip ingin atau harus terus melakukan botox supaya hasilnya tetap optimal. Bahkan bisa sampai menimbulkan cemas atau ketakutan kalau hasil botoxnya memudar. Saya pribadi punya pengalaman pasien ingin dibotox ulang padahal baru dibotox dalam waktu 2 bulan. Suka nggak suka, senang nggak senang, akhirnya kita tolak pasiennya dengan memberikan penjelasan bahwa botox tidak boleh dilakukan dalam waktu yang terlalu pendek karena tentu dapat berdampak buruk terhadap pasien itu sendiri. Nah, itu tadi saya jelasin soal pro dan kontra di dalam treatment botox yang mungkin teman-teman bisa jadi pertimbangan. Nah, sekarang ini tips dari saya kalau teman-teman pengen mencoba treatment botox. Yang pertama adalah pilih dokter yang berpengalaman. Dan ini penting sekali, pastikan bahwa prosedur yang teman-teman lakukan ini dilakukan oleh dokter yang sudah memiliki sertifikasi dan keilmuan yang tepat. Cek SIP-nya, cek STR-nya, cek sertifikasi di bidang estetik medicine-nya. Tanya sama dokternya sudah berapa kali mengerjakan botox, komplikasi apa saja yang pernah ia alami. Guru saya di American Academy Aesthetic Medicine bahkan pernah mengatakan bahwa kalau kamu belum cukup banyak mengalami komplikasi dari botox, artinya kamu belum cukup banyak mengerjakan botox. Dan ini jadi hal yang sangat tepat karena semakin banyak mengerjakan botox, biasanya dokternya makin berpengalaman, bertemu dengan banyak komplikasi dan efek samping yang terjadi. Yang kedua, menurut saya jangan tergiur dengan harga yang murah tanpa memastikan kredibilitas klinik dan dokter yang menyuntikkan teman-teman. Karena teman-teman perlu sekali memastikan bahwa klinik tempat teman-teman melakukan treatment botox ini benar-benar sudah terstandar, ada di dalam jaringan dinas kesehatan dan sudah memiliki namanya sertifikat standar sebagai izin operasi klinik tersebut. Selanjutnya, waktu teman-teman melakukan tindakan botox ini, tanyakan pada dokternya apakah botox ini cocok nggak untuk kondisi kulit teman-teman saat ini. Apa resiko dan efek samping yang mungkin teman-teman bisa alami dengan melakukan tindakan ini. Terus, apa yang bisa teman-teman harapkan dalam waktu 7 hari, 14 hari, dan apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan setelah tindakan botox. Karena ini akan sangat penting untuk teman-teman ketahui waktu teman-teman selesai melakukan tindakan botox. Yang kedua, berikutnya, saran saya, teman-teman lakukan ini mulai dengan dosis yang kecil. Kalau ini pengalaman pertama Anda melakukan botox, minta dokternya untuk melakukan dalam dosis kecil. Kenapa? Karena sebenarnya dalam waktu 1 minggu sampai 2 minggu teman-teman masih bisa retouch botoxnya teman-teman, sehingga kalau ada kurang tinggal ditambah. Namun kalau kelebihan, ini sulit menguranginya. Berikutnya, pastikan teman-teman meminta hasil yang natural. Komunikasikan apa yang teman-teman inginkan sama dokter. Kalau ini pertama kali, saran saya penting untuk meminta hasil yang natural. Less is more biasanya memberikan hasil yang lebih memuaskan.
Pendekatan less is more ini biasanya di dokter-dokter estetik berarti bahwa kalau kita menyuntikkan sedikit sudah cukup, itu memberikan hasil yang jauh lebih baik. Dan yang terakhir, jangan terburu-buru. Jangan memutuskan mau melakukan botox hanya karena tren, hanya karena disuruh oleh teman, hanya karena merasa temannya kalian pernah melakukan botox dan ngerasa ini bagus. Pastikan bahwa memang tindakan botox ini benar-benar yang kulit teman-teman butuhkan. Dan tips yang terakhir buat teman-teman, jangan terburu-buru. Jangan memutuskan melakukan botox ini hanya karena tren, tekanan sosial, ada teman yang melakukan, disuruh sama orang lain gitu ya. Jangan lakukan itu. Pastikan bahwa saat teman-teman mau melakukan tindakan botox, memang keputusan ini diambil karena saat ini teman-teman membutuhkan treatment botox. Dan ini akan memberikan hasil yang sangat baik dan memuaskan tentunya. So, itu pro dan kontra dari botox yang hari ini saya mau bagikan buat teman-teman. Kalau dilakukan dengan tepat, oleh dokter atau tenaga medis yang tepat, dosis yang tepat, teman-teman mungkin botox mungkin bisa jadi solusi yang aman, efektif, dan tepat untuk wajah dan kerutan teman-teman saat ini. Tapi selalu ingat mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi kulit teman-teman sebelum memutuskan bahwa botox ini tepat atau enggak. Oke, kalau teman-teman ada pengalaman, pertanyaan, atau sharing yang teman-teman pernah lakukan treatment botox, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel video Unicare Aesthetic Clinic, like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Tunggu teman-teman semuanya. Thank you, sampai ketemu di video berikutnya. Unicare Aesthetic Clinic, be the best version of you. Thank you guys.